Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang saleh dan salehah. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik subtema 2, pembelajaran baru anak-anak, yaitu pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Nah, gimana? Udah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita mulai ya. Di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk dan ukuran walaupun dipindahkan ke tempat lain. Nah, sekarang ayo kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada tabel pengelompokan benda berdasarkan wujudnya, anak-anak. Yang pertama, coba kalian perhatikan, ini adalah gambar piring. Nah, wujud benda dari piring ini adalah benda padat. Nah, lalu yang kedua, ini adalah gambar benda apa? Iya benar, ini adalah gambar susu. Susu yang diletakkan di dalam gelas dan di dalam tempat ya, nih ya, seperti botol. Nah, susu ini wujud bendanya adalah tidak padat atau bisa disebut juga benda cair. Lalu yang ketiga, ini adalah boneka. Boneka ini untuk wujud bendanya adalah benda padat. Oke. Nah, yang selanjutnya ada gambar bola kasti. Bola kasti ini wujud bendanya adalah benda padat. Oke. Yang selanjutnya ada gambar kursi. Nah, kursi ini wujud bendanya juga benda padat. Nah, yang terakhir ada gambar minyak goreng. Nah, untuk minyak goreng ini, wujud bendanya adalah benda tidak padat atau bisa disebut juga benda apa, anak-anak? Iya benar, benda cair. Nah, jadi itu tadi adalah perbedaan-perbedaan dari setiap gambar yang biasanya sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari ya, Nak ya. Oke. Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Pesan ibu Deli adalah aturan. Deli mematuhi aturan tersebut. Nah, setelah sampai ke rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman, ada aturannya. Nah, di pembelajaran yang lalu, Ustazah sudah sampaikan bahwa jika kita ingin pergi bermain ke tempat teman, kita harus pamit dulu kepada orang rumah, entah itu kepada ayah dan bunda, ataupun kepada kakak, ataupun kepada orang lain yang ada di dalam rumah. Nah, kita harus kasih tahu kalau kita ingin keluar supaya orang rumah itu tidak bingung mencari kita kemana ketika kita tidak ada di rumah. Nah, ketika kita sudah meminta izin, misalnya minta izinnya sama ibu atau bunda. Nah, lalu ibu atau bunda berpesan, boleh main tapi pulangnya jangan terlalu sore. Nah, pesan dari ibu itu sebut aturan anak-anak. Nah, masih ingat nggak aturan itu gunanya untuk apa? Iya benar, untuk dipatuhi. Jadi aturan itu tidak boleh dilanggar ya nak ya. Oke. Nah, saat bermain di rumah Mary, Ibu Mary membuat es sirup untuk Mary dan juga Deli. Anak-anak tahu nggak? Es sirup itu ternyata termasuk ke dalam benda cair. Nah, benda cair itu memiliki ukuran yang tetap. Dia memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya akan berubah menyesuaikan wadahnya. Nah, di sini sudah ada satu buah teks bacaan. Coba sama-sama kita baca yuk. Membuat es sirup bersama ibu. Ibu mengajak Deli dan Mary membuat es sirup.
Cara membuat es sirup tidak terlalu sulit. Deli dan Mary pun semangat membantu ibu. Ibu menuangkan sirup ke dalam teko. Kemudian air dituangkan ke dalam teko. Setelah itu Deli memasukkan es batu ke dalam teko. Es sirup pun sudah jadi. Sekarang tugas Mary menyiapkan wadahnya. Mary menata gelas dan botol. Gelas di rumah Mary memiliki bentuk yang berbeda-beda. Saat es sirup dituangkan ke dalam gelas yang berbentuk tabung, bentuk es sirup itu akan berubah seperti bentuk tabung. Nah, saat es sirup dituangkan ke dalam gelas yang berbentuk balok, maka bentuk es sirup itu juga akan menyerupai bentuk balok. Deli dan Mary sangat senang menuangkan es sirup ke dalam gelas. Mereka senang dapat mengamati perubahan bentuk es sirup yang mereka buat. Nah, ini tadi perbedaannya dengan benda padat anak-anak. Kalau tadi dikatakan benda padat jika kita ubah-ubah, dia tidak akan berubah, bentuknya tidak akan berubah. Kalau untuk benda cair ini dia memiliki ukuran yang tetap, namun bentuknya akan berubah-ubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di dalam teks bacaan tadi, ada es sirup. Nah, ketika es sirup dituangkan ke dalam gelas yang bentuknya tabung, maka es sirup itu juga akan mengikuti bentuk tabung. Nah, ketika es sirup juga dituangkan ke dalam gelas yang berbentuk balok, es sirup itu juga akan mengikuti bentuk balok anak-anak. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, kalian sudah belajar cara untuk menentukan hasil perkalian. Nah, sekarang ayo kita pelajari kembali anak-anak. Nah, masih ingat nggak apa itu perkalian? Iya, jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama. Nah, coba kalian perhatikan di sini sudah ada contoh. Misalnya ada 2 nampan. Nah, ini namanya nampan ya, jadi ada 1, 2. Nah, 1 nampan berisi 4 gelas sirup. Benar nggak? Ini ada 2 nampan. Coba kita hitung sama-sama untuk gelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, benar ya? Yang di sebelahnya juga ada 4. Jadi sesuai dengan soalnya. Nah, sehingga banyak gelas sirup seluruhnya menjadi seperti ini anak-anak. Untuk penulisan perkalian bisa kita tulis dengan 2 dikali 4. Kalau untuk bentuk penjumlahan berulangnya, penulisannya adalah 4 ditambah 4. Nah, Ustazah yakin kalian sudah paham ya yang ini ya. Pembelajaran lalu-lalu kita sudah belajar untuk cara penulisan perkalian maupun penjumlahan berulangnya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Mary meletakkan lagi 1 gelas ke setiap nampan. Nah, yang awalnya tadi di setiap nampan isinya cuma ada 4 gelas. Terus Mary meletakkan lagi 1 gelas ke setiap nampan. Berarti ini ditambah 1, di sini juga ditambah 1. Sehingga di dalam setiap nampan itu jumlahnya ada 5. Nah, di sini 5, di sini juga 5. Nah, sekarang banyak gelasnya ada berapa anak-anak? Iya, untuk banyak gelasnya, untuk cara penulisan perkaliannya adalah 2 dikali 5. Jadi bukan lagi dikali 4, karena jumlahnya sekarang sudah ada 5. Pintar. Nah, sekarang untuk bentuk penulisan penjumlahan berulangnya seperti apa? Iya, seperti ini, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, sampai sini paham? Oke, good job. Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan bentuk perkalian dengan bilangan 2 berikut ini. Jadi di sini ada bentuk perkalian dengan bilangan 2. Ada contoh yang pertama yaitu 2 dikali 4. Nah, ini bentuk perkaliannya. Sehingga kalau kita tulis untuk penjumlahan berulangnya menjadi 4 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 8. Lalu ada yang selanjutnya ada 2 dikali 5. Artinya untuk penjumlahan berulangnya adalah
5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi anak-anak, untuk catatan ya, untuk perkalian bilangan dengan 2, dia dimulai dengan 2, ini hasil perkalian dengan 2 itu bisa didapat dari penjumlahan ganda. Contohnya seperti ini tadi, 2 dikali 4, artinya 4 ditambah 4. Kalau 2 dikali 5, artinya 5 ditambah 5. Kalau 2 dikali 6, artinya 6 ditambah 6, dan seterusnya ya. Intinya dia bisa didapatkan dari penjumlahan ganda. Nah, yang selanjutnya, coba kalian perhatikan. Tadi ada 2 nampan kan, 2 nampan sirup ya. Jadi, di setiap nampan itu isinya ada 4 gelas es sirup kan. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Misalkan setiap nampan tinggal 1 gelas yang belum diminum. Nah, tadi di sini coba perhatikan, di sini ada 4 gelas. Awalnya kan penuh semua nih. Lalu Nina dan juga Mary sudah minum 3 gelas. Jadi yang masih tersisa penuh itu ada 1 gelas di punyanya Nina, dan di punyanya Mary ada 1 gelas. Nah, jadi bagaimana untuk menghitung banyak gelas yang berisi es sirupnya? Iya benar, kalau untuk penulisan perkaliannya seperti ini ya nak ya, 2 dikali 1. Nah, kalau untuk bentuk penjumlahannya adalah 1 ditambah 1. Jadi 2 ini dapat dari mana? Iya, 2 ini dapat dari jumlah nampan. Jadi jumlah nampannya kan ada 2. Jadi kita tulis 2 dikali 1. 1 ini banyaknya setiap gelas yang ada di setiap nampan yang masih penuh isinya. Berarti 1 sama-sama dikali 1. Sehingga untuk penjumlahannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita perhatikan untuk perkalian dengan bilangan 1. Kalau tadi bilangannya 2, sekarang bilangannya 1. Contohnya adalah 2 dikali 1. 2 dikali 1 artinya 2 kali satunya. Berarti satunya ada 2 kali. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu yang selanjutnya ada 3 dikali 1. Berarti 3 kali satunya. Berarti satunya ada 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk bilangan 1, catatannya ini adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi berapapun angkanya nih, misalkan di sini 4 dikali 1, 5 dikali 1 dan lain sebagainya, itu yang kita jumlahkan satunya, bukan angka yang di depannya. Gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir, bagaimana jika suatu bilangan dikalikan dengan 0? Nah, kalau yang tadi 2, 1, sekarang 0. Coba kita perhatikan untuk uraian berikut ini. Untuk soal yang pertama, 1 dikali 0. Artinya 1 dikali 0 berarti 1 kali 0-nya. Nah, kalau sudah 1 kali 0-nya berarti langsung aja kita tulis 0. Lalu 2 kali 0, berarti artinya 2 kali 0-nya. Berarti 0 ditambah 0. Berapa 0 ditambah 0? Hasilnya 0. Oke. Kalau 3 dikali 0, artinya 3 kali 0-nya. Berarti 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi anak-anak, untuk bilangan yang dikalikan dengan 0 adalah berapapun bilangannya atau angkanya, jika kita kalikan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Walaupun kalian di sini 100 dikali 0, hasilnya akan tetap 0. Paham ya? Sampai sini paham ya, anak ya? Oke, pinter. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ustazah semuanya yang hari ini sudah menyempatkan untuk menonton dan mempelajari video pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap semuanya dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Ingat,
jangan lupa dipelajari kembali dan jangan lupa selalu diingat agar tidak cepat lupa. Jika ada hal-hal yang penting, boleh dicatat ya anak ya. Oke, selalu jaga kesehatan juga dan jangan lupa selalu cuci tangan dan kenakan masker jika ingin keluar rumah. Nah, itu aja yang Ustazah bisa sampaikan. Akhir kata Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.